Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, take. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Pertama saya ingin menyapa fans of Ramadan Sonata Forza. Kemudian Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Mushola Indonesia Fahmi Tamami, juga PAMDI Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia, kemudian PWI Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, kemudian pejabat Persatuan Pengacara dan Jawara Bela Umat, PIN Perisai Idaman Nasional, juga Klaners, tentunya seluruh pemirsa rahimakumullah. Kali ini tamu saya ya multi talented ini. Bisa di bidang artis, bisa dibilang politisi, bisa dibilang macam-macam ya. Tepuk tangan buat Diki Chandra. Assalamualaikum Kang Diki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ganteng ya? Asli. Mudah-mudahan istri saya nggak cemburu. Kang Diki, saya teh asana hatur nuhun tos rawuh di bisikan Roma gitu. Alhamdulillah nuhun tos diulam di dia ngiring bingah tos kapan ti kapungkur ka Pak Haji. Gitu. Pun bojo ge sami, bahkan kantos kada mau konten punten izin ngangge lagu Pak Haji. Oh gitu. Lagu yang pun bojo teh nyanyi bade duet jeung Abi lagu nanti ieu 10 tahun sudah kita berumah tangga tapi belum juga nambah uang belanja. Dari HP gitu. Lanjut kantos Pak Haji. Sebel karena lagu tapi duka kunaon ke pisan lagu eta teh. Artinya loh. Oke, Kang Diki, Masya Allah. Baik, sebelum kita membahas kekinian, ya, kita flashback dulu ke masa lalu. Ya. Nah, Anda kan dikenal sebagai artis film, artis sinetron, artis televisi. Ya. Awal terjun ke dunia keartisan itu seperti apa awalnya? Awalnya itu karena di dunia model teman-teman dulu model sempat daftarin, saya juga bingung kenapa bisa jadi model. Teman-teman daftarin ya ganteng tuh ya, nggak tahu, mungkin karena pernah sekali waktu foto sakit gigi kan saya begini bisa kan terus jadi bawas gitu, saya nggak gaya. Akhirnya itu didaftarin lah sama teman-teman, masuklah Coverboy 93. Coverboy ya, karena majalah mode Coverboy. Terus waktu itu karena ini tahan nih itu mah dibacok apa ya? Anak saya semua begini Pak Haji. Masya Allah. Ya alhamdulillah, anak tetangga juga ada yang begini. Saya juga nggak tahu itu kalau itu, saya nggak tahu. Alhamdulillah, saya ada yang begini. Ya, saya juga bingung. Habis itu baru saya karena nggak jarang ada yang ngajak foto, saya jadi pengamen di bus kota ngamen. Tiba-tiba ketemu Mas Tigor, wartawan, dimasukinlah ke majalah, ada finalis mode jadi pengamen, dipanggil sama Bu Acin. Jadilah pencipta. Suruh bikin lagu sama Mbak Dewi sama Ko Sinyang waktu itu masih ada. Main drum. Main gitar, bikin lagu. Tapi penyanyinya ada masalah, nggak boleh muncul di TV. Akhirnya udah kamu aja nyanyi. Akhirnya saya nyanyi, dibantu sama Edi Kemput sama lagu apa pastinya kan? Lagu Boleh Nggak dulu, cuman kurang tinggi, naik sekali kaluhur. Suaranya. Aduh, ada siapa di Kemput, Grace Rock lah, orang-orang Grace Rock. Kayak lagu kumaha.
Sekarang kamu bilang mama papamu, katakan kamu ingin jadi pacarku, boleh nggak? Cuman suara nyempreng, boleh nggak? Makanya suka diledekin sama istri saya. Opa ada hubungan apa sama Komeng? Nggak ada apa-apa. Karena dulu cempreng baju suara. Gitu. Oh itu lah judulnya apa tuh? Judulnya boleh nggak Pak? Boleh nggak? Boleh nggak? Judulnya boleh nggak? Judulnya boleh Boleh nggak? Jadi saya nyanyi lagu Merah Putih itu pertama kali di Musika, nyanyi satu hal yang sangat luar biasa karena saya nyanyi setelah almarhum Chrisye. Merah Putih itu setelah almarhum Chrisye baru Rafika Duri, baru siapa lah gitu kan. Saya terus baru nyanyi yang itu. Yang satu bukan merah putih biru, merah putih. Merah Putih gitu. Gak ada belanda-belandanya Pak Haji. Gitu. Nah terus bikin lagu, habis itu baru bikin Punya grup musik, punya grup band. dulu waktu SMA ya grup band. Iya, grup Cuman band. ya, tapi nggak punya nama grupnya karena nggak punya alat. Kita kadang-kadang pernah terakhir yang paling indah itu di daerah Tasik. Di daerah Tasik, di daerah Paseh, itu mah udah ditungguin, kita paling top Minangkabau mah. Pas udah gitu, apa gitu ya, ngedram main drum, abuh lah, bubar Pak Haji. Ingat banget tuh, jadi nggak sampai, terjadi main ada. Itu di Paseh asal nama. Sarang tatang, orang bawakan payung, tatangi Pak Haji salah kaso. Aduh ke Malasari Pak Haji. Gitu. Lahir di Malasari. Pun bapak dimakamkan di Cienteng Tasik. Itu sejarahnya. Pertama kali dari Tasik pergi ke Bandung jadi pengamen, jadi debt collector, jadi pernah jadi pelayan Wendy's Burger. Kolektor. Iya Pak Haji, Pernah jadi debt collector. kantos Pak Haji. Di itu tadi punten dia, tapi kisah nyata ya Kak Cahya namanya. Kumaha teh keur nagih teh kumaha? Kantos, biasa kan gondrong ke Pak Haji ngambegan. Biasa gedor-gedor ini kisah nyata. Gedor-gedor pasti ngali wah pada gawak. Mun patengah-tengah bisa eleh kan ninggalikeun cakatus gun aya batu kan. Pas tiba-tiba keluar, dia takutnya badannya gede. Badannya gede. Waduh nih kalau berantem repot juga nih gitu kan, lihat kiri kanan siapa tahu ada batu kan. Pas keluar, badannya milari saha. Ini saja tahu sih namanya Cahya. Jadi yang punya utang tuh kakaknya, dianya enggak. Guys, Pak Haji, saya minum dulu Pak Haji. Biar netral. Dekat rumahnya Kang Aom Usman, Raja Mantri. Tapi udah, saya udah. Cuma takut Pak Haji, takut suka gitu kan. Ibu saya saksinya, ibu saya tahu banget itu. Kenapa sih kok takut mah? Takut pakai bahasa Sunda ya, takut kalah berantem bukan. Gini. Ibu saya datang, umumnya mungkin kalau ibu saya setuju, saya nikah sama dia. Untung nggak setuju Pak Haji. Berapa lama ya debt collector? Si itu bayar nyicil, saya ingat banget dia bayar nyicil sampai hidungnya jadi mancung Pak Haji. Kayaknya naksir saya. Jadi bayarnya nyicil. Tadinya kan gitu juga comro. Itunya udah jadi mancung. Bel yang penting bayar, dibayar utang. Itu kurang lebih hampir 7-8 bulanan lah. Kenapa jadi mancung? Nggak tahu kayak di operasi apa gimana, kayak naksir Pak Haji, kelihatan gitu kan. Saya suka tunggu, takut saya naksir balik gitu. Tapi alhamdulillah enggak Pak Haji. Nggak salah. Gitu. Oke, dari sana main si drum, program berantakan. main si Cemplon, sinetron. Terus dari debt collector terus masuk sinetron. Jadi pengamen dulu, masuk ke musika. Musika itu saya saya punya uang 10.000 beli mie, naik Metro Mini, beli kaset, ngerekam lagu, bikin lagu, kasihin ke Bu Acin. Taunya jadi nyanyiin buat seorang artis, tapi artisnya ada masalah waktu itu, masalah karena dia nyeplos kata-kata kasar di televisi, di blacklist. Akhirnya udah kamu aja nyanyi, akhirnya saya nyanyi. Itu sejarahnya. Setelah itu album kedua saya harus album kedua tuh harus mengumpetkan pernikahan. Karena waktu itu saya udah nikah, akhirnya saya milih hidup adalah pilihan, saya ngundurin diri dari penyanyi, saya nggak mau nyanyi lagi kalau harus ngumpetin pernikahan, akhirnya saya nggak nyanyi. Jadi saya sering mundur Pak Haji, jadi saya ngecek dulu sebelum mundur ada yang pipis nggak di belakang. Itu mundur lagi saya, jadi habis itu saya baru main sinetron itu jadi pun sama Krisdayanti si Cemplon jadi wartawan. Itu pun gara-gara nggak kebetulan ada artis yang sudah jadi terkenal, ada masalah, dia keluar bingung, sutradaranya lihat saya, udah kamu main, coba dites, ternyata bisa, jadilah pemain, jadi peran utama.
Itu waktu itu plus saya jadi pengasuh anak karena saya nggak punya uang, jadi saya kerja di rumah sutradara itu jadi pengasuh anak-anaknya sutradara. Bukan aslinya. Kalau filmnya saya jadi wartawan. Saya nggak bisa naik motor. Pertama kali kalau ketemu Krisdayanti, saya ngebonceng Krisdayanti, saya turun, saya masuk selokan karena saya nggak bisa naik motor. Waduh, stres banget. Saya nyeselnya kenapa nggak bareng Krisdayanti masuknya waktu itu ya. Motornya doang sama saya, Pak. Kalau mana Anang? Anang. Iya, Anang rajin kesana. Saya dengar Anda dulu di Trans TV ya? Saya apa aja Pak Haji, kalau Komeng sampai bilang ente sih nyunatin juga, ngawinin juga. Karena orang Pak Haji mungkin nggak tahu siapa yang bikin Asep Show. Asep Show, saya sutradaranya, saya penulisnya. Gede Sarang Cepot Api, audisi pelawak TPI, ada Sule, ada segala macam saya. Ada mungkin Maili, bukan preman bukan kaleng-kaleng dulu, tinggal mas saya, supir saya pakai motornya Pak Rudi. Banyak lah, jadi saya banyak di belakang layar Pak Haji, termasuk Canda Wayang. Mungkin pernah dengar juga di net ada bukan sekedar wayang. Orang ada yang tahu siapa penulisnya, saya 300 cerita saya sendiri nulis, nggak pakai tim, saya sendiri nulis, saya sutradaranya. Jadi emang saya kebanyakan di belakang layar, jadi suka main belakang Pak Haji. Belakang layar gitu kan. Sebenarnya orang nggak banyak yang tahu, saya senang di belakang aja, saya introducing. Mungkin kalau di stasiun di TV ada Sule Lop Mimin, ada Stephen Chow Junior, ada KKN Desa Penyanyi. Sebelum KKN Desa Penari, penyanyi dulu saya bikin. Cuman memang saat itu dalam artian saya nggak mau ada pendidikan buruk tentang film setan gitu kan, orang mati jadi setan sejak kapan gitu kan. Jadi saya bikin nggak seperti itu. Di Wajim memang ada. Jadi kalau ada setan, dulu saya pernah bikin film setan, setannya ngomong, saya dulu meninggal di sini, rambut saya ketinggalan. Bohong neng mas, kabayan lawannya gitu kan. Yang sudah meninggal aja neng gitu kan, suka bohong wae gitu kan. Urusannya sok nipu aja, saya bilang gitu, hebat apa deh, atau 3 tahun pesantren jualan teh botol. Dulu dibikin kayak gitu-gitu, jadi, ngerjain. Karena bukan apa-apa kalau takutnya anak-anak kita jadinya kan percaya yang kayak begitu, akhirnya akidahnya bisa jadi rusak gitu kan. Ini asik juga nih. Jadi kamu nggak percaya setan, jin nggak percaya? Percaya, tapi bukan begitu pola atau sistemnya tidak seperti itu. Artinya bahwa tidak seperti itu yang saya lawan. Waktu itu saya pernah debat dengan salah seorang tokoh terkemuka bahwa saya bilang jangan ada larangan film setan. Oh iya, kalau kamu hidup dari film setan. Enggak, saya nggak pernah main film setan, tapi saya pengen fight dengan mereka dengan cara yang kreatif. Jadilah biarlah film setan itu muncul, saya akan bikin film setan yang lebih masuk akal, yang lebih islami. Setan yang baik maksudnya gitu. Bukan yang baik, tapi saya reasonnya Pak. Jadi saya pernah bikin cerita, cuma saya nggak jadi diproduksi. Setan godain kabayan. Jadi setan tuh, siap kabayan, tenang, saya bantuin. Tidak, saya mau punya Allah, saya mending minta Allah daripada sama kamu. Jangankan kamu yang biasa aja, pejabat aja banyak yang minta sama saya, kata si jin kan. Saya bukan pejabat, saya tidak mau, saya punya Allah. Jadi kita bikin seperti itu, sampai si setannya stres sendiri, dia aja gitu. Jadi pernah si kabayan itu dibikin stres sama saya kan, ngelamun, si itu gimana, ini nggak boleh ketemu sama siapa, tiba-tiba muncul setan. Tak akan pas dipegang gitu kan, orang pasti teriak, banyak kan. Kunaon neng, gitu sadiaban. Yuk obatnya, waktu itu saya dapat mana itu kan. Oh, itu panas dalam, kayaknya. Terus setan, kunaon itu setan gitu kan. Udah, saya mau jalan dulu, gitu kan. Nggak ikut, amanah, dangdutan, bahagian gitu kan. Maksudnya kita robah pola pikirnya gitu kan. Kenapa sih kita harus takut sama mereka kalau selama kita nggak ini? Jadi menurut ulama itu setan itu action bukan sosok. Setan itu action. Sosoknya jin. Nah itu kan. Jin dan manusia. Makanya dalam surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas min syarri waswasil alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi kita berlindung dari godaan setan yang berbentuk jin dan manusia. Jadi physically-nya jin dan manusia. Jadi kalau ada orang manusia memprovok untuk melakukan kemaksiatan, itu setan juri gitu. Nah yang kedua, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, setan berbisik-bisik memprovokasi. Ada juga yang nggak ada orang nggak memprovokasi, nggak ada yang memprovokasi, tapi malas sholat itu setan dari jin, dari masa jin yang membisikkan dalam hati kita. Oke, selanjutnya jadi saya ngambil kesimpulan kita butuh setan Pak ya. Karena kalau tidak ada setan bisa jadi kita yang jadi setannya.
Jadi kadang-kadang kalau ada ujian kita jadi lebih kuat gitu kan. Kayak dulu Indonesia bolanya biasa aja, tapi ketika Malaysia muncul, wah kesel sama Malaysia apa-apa, wah itu sekarang jadi maju. Artinya kita butuh kompetitor. Jadi setan itu dibutuhkan kadang-kadang sebagai kompetitor kita supaya kita jadi lebih baik. Kalau tidak kita yang jadi setan, nggak batur gitu kan. Jadi ini sebentar ini perlu dikaji nih ya. Kadang-kadang kita perlu setan. Ini memang setan ini jin itu makhluk Allah. Ya. Makhluk Allah nih ada manusia dari tanah, malaikat dari cahaya, jin dari api kan. Kenapa Allah ciptakan ini? Nah ternyata yang Anda katakan itu memang dia ini santri juga rupanya. Kan, Pak. Kita perlu setan gitu. Santriwati. Untuk menjadi jiwa kita itu tough ya. Kan harus ada ujian. Setiap misalnya seorang fighter kalau nggak diuji kan nggak tough dia. Kelihatannya per hari ini karena orang-orang tua kami banyak yang hidup kuat karena ujian, sekarang orang nggak mau lagi ujian, jadi mereka pengen cepat sukses, cepat lulus, cepat apa dengan cara yang salah. Makanya banyak orang yang kaya dengan cara-cara yang salah, tidak pernah menghargai proses, sehingga segala cara bisa dilakukan. Ini problemnya gara-gara itu. Jadi mereka yang menjadi setan itu sendiri. Contohlah pejabat, udah gampang atau kalau jadi pejabat maok mah gitu kan, nyuri itu gampang banget. Dan banyak orang yang punya keinginan jadi pejabat kaya raya, punya itu punya ini, tanpa menghargai proses, akhirnya banyak yang bangga dengan kekayaan yang bukan milik dia. Ini yang terjadi saat ini. Cek saya kan tadi setan ayat 2, bangsa jin yang bahasa manusia kan gitu. Nah tadi dia orang korupsi di pejabatan. Ini beliau ini baru menang nih kontestasi wali kota bupati. Wali kota Tasikmalaya sebagai Tasik 2. Tepuk tangan. Jadi sebelum kita masuk ke sesi wakil wali kota Tasik, dulu beliau sempat menjabat jadi wakil bupati ya? Wakil Bupati Garut. Wakil Bupati Garut. Itu dulu kita tersentak. Termasuk saya nih, ruas juga. Kenapa sih dikit kita mundur gitu kan. Ya naon ya. Nah, yang nanti ceritakan tuh kenapa. Kan jadi awalnya gini Pak Ji, Pak cerita sangat cuma mau cerita mewah, tahu tasik jelanga, putus ini sih jelanga, tahu. Bukan Hongkong nih. Oh iya, Jepang. Garut. Sebetulnya gimana ya? Bingung Pak Haji sebetulnya. Saya tuh kalau di masyarakat selalu bilang bahwa saya jarang bercerita secara gamblang ke masyarakat karena pertama cuman sedikit gambaran aja bahwa saya berangkat dari non partai. Hari ini pun saya nggak punya partai, nggak punya kata partai. Dari dulu sampai hari ini saya nggak punya partai. Saya nggak pernah ikut menjadi anggota partai. Dulu juga sama. Di tengah jalan beliau pindah ke partai. Saya bingung. Akhirnya saya tidak punya pekerjaan. Mau bingung kita di Kumade gitu kan karena waktu zaman di Garut saya bukan dari partai, beliau bukan dari partai. Tapi bupati dari partai. Bukan. Sama tiba-tiba ketika jadi di tengah jalan ada masalah beliau pindah ke partai. Pindah partai apa pindah ke partai? Sebelumnya nggak punya partai. Nggak punya. Kita dari independen satu-satunya di Indonesia. Dua-duanya independen. Kita menang. Nah, beliau pindah ke partai tanpa informasi ke saya. Nah, akhirnya kebijakan anggaran, kebijakan pelayanan semua dikerjakan oleh eksekutif legislatif yang sama-sama dari partai. Saya bukan dari partai, jadi susah waktu itu. Sebenarnya nggak ada masalah kalau ada komunikasi, ini nggak ada komunikasi sehingga potensi jadi kambing hitam besar. Nah, itu satu. Kedua, akhirnya secara undang-undang saya mengambil gaji buta karena nggak ada pekerjaan, tidak punya kebijakan Pak Haji. Karena pemimpin itu cuma satu, wakil itu bukan pemimpin. Presiden aja yang kemarin aja Pak Jokowi sama wakilnya kan banyak orang nggak ada kerjaannya nih Pak wakil presiden. Ya emang tupoksinya tidak banyak. Kalau tidak diberikan ruang sama presidennya berat. Seperti itu tugas wakil gitu kan. Nah, alasan keduanya dapur mafasid mukolamu ada bermasalah menghindarkan diri dari keburukan jauh lebih baik dibandingkan mengharapkan kebaikan yang belum pasti. Artinya kalau saya nunggu juga agak sulit gitu kan, kondisinya akan makin kacau karena saya berusaha, saya tahu cara nyolong tapi saya nggak mau nyolong. Jadi saya waktu itu sampai mundur aja sampai nggak bisa nyokolin anak saya Cindy Arlinda. Anak saya sampai nggak bisa sekolah, tapi ini bukan keluhan, sekedar message pesan bahwa ya udah saya bertahan, saya yakin ada Allah yang akan bantu. Alhamdulillah lama-lama lambat laun anak saya bisa jadi sarjana. Komeng salah satu yang bantu gitu kan. Pokoknya aneh besok syuting nggak mau pakai honor. Gitu.
Komen tuh Pak, sampai ya Allah apaan sih Mang itu anak ente nggak bisa, gua nggak mau. Kalau nggak, aneh nggak syuting. Ya Allah saya sampai nangis tuh Haji, ya Allah. Alhamdulillah saya bisa kuliah. Waktu itu saya Ini gurunya komen. tuh yang berikutnya kalau saya ceritakan lebih gampang takut jadi gibah Pak Haji. Takut jadi gibah, saya juga belum tentu benar kok gitu kan ya. Saya sih berharap kalau memang saya benar, mudah-mudahan Allah menjaga saya supaya istiqomah. Kalau salah mudah-mudahan saya menemukan jalan. Maksudnya kita ya belum tentu benar, merasa nggak benar gitu. Saya sih nggak pernah merasa benar, masih berusaha untuk menjadi benar. Berusaha dengan harapan ya mudah-mudahan selalu ada ikhtiar usaha untuk berbuat baik ke depan. Oke, sekarang Anda maju sebagai wakil wali kota Tasik. Oke, itu juga satu hal yang saya pergi saya di Masjid Nabawi di Raudhah, saya berdoa ya Allah saya udah nggak mau lagi jadi pejabat, saya ingin jadi orang biasa, saya udah cukup bahagia menjadi rakyat biasa. Kecuali Allah yang meminta, saya nggak bisa nolak. Di perjalanan tiba-tiba saya yang suruh megang kabayan. Pemainnya ada Ridwan Kamil, ada Ahmad Heriawan, ada kenapa pejabat terus ya? Saya masuk ini bikin, saya bilang ya Allah ini kenapa begini? Sampai saya bukan kena culik tapi kebawa ke mobil, di mobilnya itu ketemulah sama beberapa pejabat, ada oknum-oknum di dalam, melihat kondisi kayak gitu saya sedih sampai kenapa kok kayak begini negara saya, sampai mikir ya Allah ini nggak udah ada yang nggak bener nih, tiba-tiba ada lagi mohon maaf PSK cewek cantik, Pak Diki balik lagi dong jadi pejabat biar saya nggak kayak gini hidupnya itu terus kok jadi begini gitu kan, jadi banyak jadi kieu gitu. Aneh itu banyak hal yang saya sendiri nggak begitu berharap ke sana. Saya ketemu pejabat itu, ya Allah kok kayak begini gitu kan. Saya sempat dipecat di sebuah televisi gara-gara bercandaan. Pernah Pak Haji saya bercanda tentang bahwa dulu ada yang namanya siapa namanya David Copperfield, orang bisa menghilang, orang bangga. Ada Houdini, orang bangga karena bisa menghilang. Hari ini ada Harun Masiku bisa menghilang, tapi langsung hilang juga di situ. Jadi padahal kan bercanda saya mah ya gitu kan. Ya menyampaikan ini aja gitu kan, jok-jok kecil aja. Ini udah masalah nih. Dari situ mikir tiba-tiba didoronglah saya masuk ke Tasik ini. Sebelum ke Tasik itu di Garut, boleh dicek di Google poltreking saya udah tinggi. Padahal saya nggak masang baliho, saya nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba saya tinggi. Jadi kalau saya nyalonin potensi besar. Ada 2 calon gubernur di TikTok, satu ada, yang satu lagi masih ada dari Mang Saswi, minta saya jadi wakil gubernur kemarin. Saya tolak semuanya, saya terima yang di Tasik jadi wakil. Kenapa? Kalau saya jadi bupati, berarti saya harus punya duit. Saya pinjam ke Pak Haji, saya pinjam ke siapa. Nanti kalau udah jadi saya harus balikin. Caranya gimana? Ya nyolong mau dibilang mindalik. Nah kalau jadi wakil saya tanya dulu si ininya. Saya cek dia orang kaya. Kamu bakal nyolong nggak? Nggak Kang, kita gini. Oke kalau misalnya ini terpaksa kamu berhadapan dengan saya. Akhirnya saya begitu. Artinya kalau memang mau melakukan sesuatu yang benar, jangan tanggung. Ayo saya bantuin. Nah ini yang terjadi di Tasik. Jadi saya di posisi yang sudah tidak mau Pak Haji. Tapi karena ini memang tanah kelahiran, kedua juga ini masih muda di bawah saya. Kebetulan orang tuanya juga secara ekonomi cukup mapan. Dan hasil dari di belakangnya tidak ada pernah bermain di wilayah kekuasaan, mereka kayaknya bukan dari itu, usaha biasa. Jadi ya udah ayo jalan, kalau ada apa-apa berarti harus berseberangan, harus berhadapan dengan saya, ya siap gitu. Makanya sampai hari ini ya nyantai, bisa dibilang saya mungkin dibilang pejabat paling miskin ya. Saya kesini aja pinjam mobil kok gitu kan. Saya mobilnya pinjam di asli gitu kan. Kalau Pak Haji mau minjem silakan. Kalau sih Pak Haji ya kan kita kan nanya doang ya. Tapi ya intinya saya dapat pelajaran besar Pak Haji dari tukang rokok di pinggir jalan di Bandung. Jadi saya gaji 90.000 sebulan, cleaning service 1.000 per hari, jadi 120.000. Saya ngeluh waktu itu bujangan, cukup kenaon ya nuki di Bandung. Tiba-tiba ada tukang rokok, ki dawan sakedeung. Nah tanya jongkok rokoknya kecil. Dia parkirin mobil, balik lagi bawa duit 500 perak Pak Haji. Dia punya anak 2, istri 1, saya bujangan. Mohon maaf agak kasar. Anjing, gope anjing. Udah tahu duit sebut anjing. Saya gope anjing gope. Itu sampai pulang ke rumah saya tuh ingat muka si bapak itu. Ingat terus, kebayang terus. Ngapain ingat? Aduh Pak, ingat. Tapi bukan karena saya naksir pada saya kan normal. Ingat si bapak. Artinya udah gitu semua namanya. Saya ingat terus si bapak bukan apa-apa karena dia punya anak 2, istri 1. Saya bujangan, megang 120.000, saya bujangan ngeluh. Sebut anak 2, istri 1. Lainnya anak 2 gitu. Oh iya anak 2 ya. Ya maksudnya. Anak 2, saya bujangan. Saya bujangan megang 120.000 ngeluh, sementara dia megang 500 rupiah bahagia. Akhirnya saya berkesimpulan bahwa kebahagiaan itu tidak muncul dari berapa besar uang yang kita miliki, tapi berapa besar rasa syukur kita atas apa yang kita miliki hari ini. Itu yang disitulah adilnya Allah itu. Adilnya Allah begitu. Jadi begini,
orang kaya itu nikmat menurut orang miskin. Orang miskin itu menderita menurut orang kaya. Sebetulnya begitu. Ketika ada orang miskin menoleh ke atas ke satu hotel mewah, ada restoran, dilihat orang kaya tuh makan steak, beef steak, minumannya apalah segala macam. Itu yang bilang enak banget, bukan yang kaya itu, tapi yang miskin ini. Ya, Ini enak banget tuh ya Allah, makan di restoran mewah, makanannya pasti enak. Yang makan sih biasa aja, biasa aja. Ya, Yang melihatnya yang kadang-kadang. melihatnya, dan itu masih miskin. Betul. Itu orang kaya melihat orang di kolong jembatan makan singkong, tapi sembari ketawa-tawa. Iya, Ya. betul. Kesian ya Allah hidupnya. Padahal dia nikmat bang, menikmati itu singkong. Betul. Adina Allah begini, bahwa di dalam suasana orang kaya dia pasti mengalami kesedihan, dan di dalam kehidupan orang miskin pasti menemukan kebahagiaan dan kegembiraan dalam skala yang berbeda. Itu sebetulnya Allah tuh adil di situ. Makanya kamu jangan ngeluh biar miskin, tenang. Tapi ini saya dapat pelajaran. Jadi gini, saya kasih pelajaran ke anak buah saya, tapi pelajaran itu balik lagi ke saya, Pak Haji. Jadi saya punya temen ngefans banget sama Pak Haji, Pajar Kelana namanya, orang Subang. Mohon maaf, saya udah cerita ke dia agak sumi. Awalnya dia datang mau bunuh diri, Pak Haji. Mau bunuh diri, saya kasih 20.000 waktu itu kan dia di Subang rumahnya. Saya kasih 20.000, tolong ya bunuh diri jangan di sini, di Subang aja. Dia malah ketawa tuh. Oh gitu sih katanya. Ya habis ngapain, akhirnya jadilah pegawai saya, Pak Haji. Main sinetron pas segala saya ajakin tuh, Pak Haji. Tapi banyak yang ngeledek karena mohon maaf ya, sumi banyak ngeledek. 2 tahun saya nggak pernah ngeledek dia, saya bingung. Akhirnya saya masukin ke kamar, masuk, duduk, tak kunci. Nengenin saya. Dia kaget, Pak Haji. Astagfirullahaladzim, diam loh. Saya berat ngelakuin, tapi saya harus nih gitu kan. Kamu banyak, kamu nggak maju. Ingat, di mana kekurangan anak kelebihan, di mana kelebihan anak kelebihan. Ya, beneran. Pokoknya kamu harus bilang bisa. Satu hal yang nggak bisa, ganteng. Nggak bisa. Akhirnya alhamdulillah, Pak Haji. Akhirnya dia lebih pede, dia nge-MC dia punya mobil 1, umroh 2 kali, maju. Awalnya begitu. Jadi kalau dulu nyetir tuh gitu, saya nyetir tidur kan, saya kalau nyetir di sebelah tidur tuh kan ngantuk, Pak ya. Jangan tidur ngantuk, Pak. Oke nih. Pakai kacamata pas dia mata yang dibuka bukan tuh kan. Akhirnya udah Pajar nyanyi aja gitu kan, nyanyi aja. Oh nyanyi kuat, itu di Cibubur, Pak. Oke, udah Pajar yang nyanyi. Mohon maaf, Pak Haji, lagu Pak Haji nih. Tanpa penglihatan neng dilalui hidup ini, tongkat yang di tangan neng gak bisa si abadi, begitu derita nasib orang buta hidup. Pasti dia udah begitu, Pak Haji. Itu di McD. Aduh, kasihan kan, udah saya terusin. Mau pedih lagi mata di kota wisata. Saya gitu mau tok. Terus melodi lagi. Masuk melodi. Orangnya masih ada, takutnya disangka bohongan ya. Orang masih ada, Pak Haji. Bisa deh. Wah, itu apa semua lagu Pak Haji ya? Pernah ketemu Papa? Pernah, dulu emang udah saya temuin dia kan. Yang Planners itu kan. Iya, udah pernah ketemu. Oh iya. Aduh, macem-macem. Pernah dia jatuh cinta sama orang make up. Ngelamun mulu kan, bilang lu kenapa ngelamun mulu? Jujur, aku tuh jatuh cinta sama orang make up. Dia dianu-anuin tuh sama supir, terus kasihan. Udah, ya udah sabar, besok ketemu di RSKO Pak Haji Cibubur. Gitu ke saya tuh, saya di make upin sama si cewek itu kan. Yang itu maksudnya. Dia nyanyi di belakang. Apa yang malam ini ku tak dapat itu belum bermakna wajahmu. Aku ingin bermakna wajahmu agar lelap rasa hidupku. Tiba-tiba bosnya ada hitam gede cewek muncul nyanyi deh. Aku pun begitu. Apa yang jodohnya yang itu. Jadi duet. Yang diincar padahal yang ini. Yang ini cakep, yang itu. Betul. Ya nyautin gitu. Gitu. Kenapa yang bohong yang nyautin? Itu Pajar ya Allah. Oke. Maaf nih, jadi ini cerita ke situ ya. Jadi memang apa namanya joke itu penting ya. Tapi maaf Haji, takutnya saya dibikin ngarang. Enggak, ini asli. Iya, tahu. Sampai dibikin FTP. Gue tahu aja. Asli, kisah nyata aja. Kisah nyata. Jadi Pajar itu emang ada orangnya kan, pasti tahu ya, udah pernah denger ya. Dan memang dulu tuh agak bolot Pak Haji.
agak bolot. Jadi kalau saya lagi makan nih, Jar, panggilkan cai kan air Pak Haji. Lagi tok, roti. Cai kan minum roti. Ya, tukang roti udah nggak mau deh. Itu kayak gitu Pak Haji. Saya lagi makan, Jar, ambilin ping, pok, lari ke atas. Apa datang bawa guling gitu kan. Itu kisahnya tuh Pak Haji, sob. Kalau ketemu tanya itu. Asli Pak Haji, kayak begitu. Susah anak. Pajar, kelana. Ya, kayak tadi tuh kan cerita orang Suwing. Dulu kan kereta masih pintunya bisa begini kan kereta. Ada orang Suwing nyanyi itu lagu Pilu. Pilu rasa hatiku. Satu saja keluar gitu. Pilur. Angin. Kena angin. Tapi Fajar ini ngefan banget sama Haji. Jadi karena nggak punya duit pengen nonton Haji Rhoma Irama, dia dari udah tahun Pak Haji mau datang ke Subang. Dia masuk ke WC yang rusak, ditulisin rusak. Diam di situ Pak dari siang. Dari siang. Jadi pas udah kedengar suara Pak Haji, assalamualaikum, baru dia keluar coba tuh. Dan nggak ada yang mau deketin orang bongeng. Dari pagi, dari siang. Apa Pak Haji tuh Fajar? WC rusak gitu. WC rusak, tulis diam aja di dalam. Jadi ada yang masuk nih. Kedengar suara Pak Haji baru keluar tuh joget. Fajar. Jafar. Oke, Fajar, Masya Allah. Assalamualaikum, Jar. Baik, Kang Diki. Kita udah banyak cerita tentang Anda ini. Masya Allah, luar biasa. Sangat menghibur, menginspirasi. Sekarang, last statement Anda sebagai seorang pejabat. Khususnya buat warga Tasikmalaya. Takut masuk, enggak? Saya sendiri hari ini Pak Haji, makanya kenapa saya bisa syuting di sini, saya banyakkan di kamar karena orang masih bilang selamat. Pada saya terus terang kalau berjujur saya takut. Saya ya innalillah buat saya karena sebetulnya perjuangan yang sesungguhnya itu bukan pada saat kampanye sampai hari pemenangan. Justru Sorry sebentar saya potong dulu. Sorry. Menarik tadi statement Anda ketika wakil presiden itu nggak berbuat apa-apa, memang fungsinya. Konstitusi baru seperti itu, membantu presiden, sehingga banyak wapres tidak ada peran gitu kan. Begitu juga wakil gubernur, wakil wali kota dan sebagainya. Nah terus apa pendapat Anda dalam kondisi seperti itu, dan artinya apa yang Anda akan lakukan? Apa ada komitmen dengan teman Anda yang wali kota itu sebelum kampanye atau seperti apa? Sebetulnya gini, kenapa saya mengundurkan diri? Karena saya menyadari betul bahwa tidak ada nahkoda dalam satu perahu. Tidak ada dua nahkoda satu perahu gitu kan. Nah sekarang ini pun sama, artinya ditasikin yang sama. Iya kan sama. Maka posisi saya sebagai wakil ini tidak boleh menjadi pemimpin. Tidak mungkin karena tidak ada peraturan wawakot, tidak ada. Adanya perwakot, jadi peraturan wali kota, perpres, peraturan presiden, tidak ada perwapres. Kita harus patuh itu betul. Tapi balik lagi, Anda harus jadi pemimpin yang betul-betul mengacu kepada janji-janji ada dalam visi misi. Karena visi misi itu adalah embrio dari pembuatan RPJMD yang akan dijadikan RKPD tahunan. Nah ini yang kadang salah dari para pejabat, para kepala daerah itu tiba-tiba yang penting biarin deh birokrat yang ngurusin, yang lain saya main. Nah ini yang jadi salah. Saya bilang ke dia kalau kayak begitu saya marah, saya nggak mau ngingetin lagi gitu kan. Tapi kalau kita mau memenuhi janji-janji yang ada di visi misi ini, ayo kita dampingi gitu kan sampai selesai. Apa kita berhasil atau enggak, wallah alam, punya Allah yang tahu. Tapi minimal ada ikhtiar ke sana. Kita nggak jangan sampai kita menjadi orang yang saya cerita awal tadi, bangga dengan jabatan dan kekayaan yang bukan hak kita, mau dibilang mindalik gitu kan. Artinya kita bekerja atas apa yang seharusnya kita kerjakan gitu kan. Karena saya lihat Anda orang kaya, masa masih mau nyolong juga. Kalau masih kamu nyolong juga susah lah. Kamu harus bisa beri contoh buat yang di bawah. Karena yang di bawah walaupun dikasih contoh baik pun belum tentu nggak nyolong, tetap nyolong. Tapi minimal kita bisa meminimalisir. Dulu saya nggak bisa nyekolin anak saya, bukan ngeluh, tapi ini adalah message pesan. Saya bagian daripada unsur pimpinan, ya nggak mau korupsi. Hidup saya dalam keadaan keterbatasan, ya nggak apa-apa, itu bagian daripada resiko yang harus saya jalani. Dan Bapak harus siap seperti itu. Minimal kita bisa meminimalisir kemungkinan kebocoran anggaran supaya hak masyarakat bisa dirasakan gitu kan langsung. Apakah akan berhasil atau enggak, hanya Allah yang tahu. Minimal kita ada ikhtiar menuju ke sana. Oke, paling tidak wakil kan semestinya harusnya bisa jadi teman diskusi kan. Harusnya mendiskusikan masalah-masalah bagaimana mengatasi masalah-masalah rakyat gitu. Jadi teman diskusi seperti itu kan. Harusnya. Seharusnya. Kalau
kalau pemerintah membuat wakil itu seperti itu. Kelihatannya, mohon maaf kalau saya salah, Kementerian Dalam Negeri belum pernah bisa menjawab pertanyaan saya. Buat apa sih adanya wakil? Apakah itu karena politis aja, karena banyaknya partai supaya juga jadi ada ruang buat itu, atau karena fungsinya? Karena fungsinya beda sama Kasdim, Pak, sama Wakapolres, sama Wakapolda itu beda. Wakapolda, Kasdim itu sama dengan Sekda. Jadi wakil itu udah nggak perlu sebetulnya. Dia cuma cadangan banser doang. Tapi bisa diperlukan apabila kepala daerah memfungsikan si wakilnya ini betul-betul dengan tepat. Jadi untuk emergensi sebetulnya. Emergensi, lebih ke emergensi, penting sadar aja itu. Dalam kondisi emergensi maka tampillah wakil ini. Ya. Entah wakil presiden atau wakil wali kota dalam konteks emergensi. Tapi emang nggak punya kebijakan ya. Nggak punya kebijakan. Kebijakan itu ketika kepala daerah lagi ketika ada kondisi emergensi itu, kira-kira apa tugas wakil itu? Ulang lagi itu? Bisa membantu karena ada tugas pembantuan. Memang Undang-Undang 32 tahun 2008 kalau nggak salah poin 2627 dia harus ngurusin masalah urusan vertikal. Dia harus ngurusin masalah lingkungan, kepemudaan, yang lainnya ada. Tetap bertanggung jawab bukan pada masyarakat, bertanggung jawabnya kepada kepala daerah. Tidak bisa membuat anggaran karena anggaran tetap dari kepala daerah, karena pengguna anggaran di dalam pemerintahan itu cuma 3, 1 kepala daerah, 2 sekretaris daerah, 3 SKPD pengguna anggaran. Wakil tidak, tetap tanggung jawabnya kepada kepala daerah, tetap ada kok kerjaannya. Jadi sebetulnya yang bikin kepala daerah jadi wakil kepala daerah jadi berantem itu adalah dia merasa dirinya harus sama dengan pemimpin. Itu yang nggak boleh. Nah, saya nggak begitu dengan Pak Aceh dulu tuh, nggak begitu posisi saya. Tapi yang lain banyak yang begitu. Padahal nggak perlu seperti itu. Harusnya pelajari bahwa wakil itu tugasnya memang begitu. Tugasnya lebih banyak mendorong gitu kan. Kayak saya misalnya kayak acara Pak Haji datang ke Tasik misalnya. Pak Haji pengen saya jadi Diki kalau bisa yuk 1 menit 2 menit. Saya nggak bisa Pak. Saya pasti ngomong ke Bupati, ke pimpinan. Pak mau Bapak nggak? Bisa aja. Udah. Saya begitu dulu. Jadi udah. Nanti saya mau ke Tasik soalnya tolong diatur. Siapa Haji? Saya bagian ngecerik ah. Oke, kembali ke tadi. Apa pesan Anda sebagai last statement kepada pemirsa? Ya. Seandainya mau jadi artis kumaha, kuduna, saya mau jadi pejabat kumaha, enggak? Aduh ampun Pak Alun. Enggak. Semuanya lepasnya, intinya begini aja, kita punya Allah, semuanya mengacu kepada apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang. Itu aja yang paling utama, karena pertama Allah, kedua Allah, ketiga Allah, dan seterusnya Allah, itu yang paling utama. Kita mau mundur, kita mau maju, kita mau berhenti, kita mau bergerak apapun, ketika segala satunya karena Allah, insya Allah Allah akan bantu. Jadi lakukanlah semuanya karena Allah. Itu aja Pak Haji. Masya Allah. Jadi itulah pesan dari Kang Diki Chandra, bahwa ternyata wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi berorientasi kepada Allah, semuanya harus berserba lillahi ta'ala dalam berbagai aspek kehidupan. Kira-kira demikian. Nuhun Kang Diki. Nah ini iya, setelah bincang asik bareng Roma, ayah bingkisan asik bingkisan asik dari Roma. Ini ngomong sarung tenung unggul. Nah, Masya Allah. Kangge pantas kangge ini kita ya. Siap betul. Sarung tenung. Kang Haji, sarung Kang Haji Roma. Yang lain pasti ketinggalan. Beda duit. Oke, Allahumma biqil amin tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.